Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif. Masih menggunakan buku Asosiat Profesor Bapak Dr. Didi Rianto terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang observasi lapangan. Secara umum, observasi merupakan bagian dari proses penelitian dan menjadi bagian dari alat pengumpulan data. Dalam penelitian kuali, berdasarkan tujuan riset dan pernyataan riset. Pada saat pengumpulan data, peneliti turun ke lapangan untuk mengamati dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi memiliki dua pengertian dan pemahaman yang berbeda, walaupun kesamaannya merupakan bagian dari proses penelitian. Tetapi pada pelaksanaannya ada sedikit perbedaan. Perbedaan pertama, pengertian observasi adalah langkah awal dalam melakukan penelitian. Menurut NOR 2011, tujuan observasi untuk melakukan pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat. Setting lokasi, objek, atau yang akan diteliti. Variabel terikat terjadi sebagai akibat adanya kontrol dan manipulasi variabel. Kesimpulannya, observasi pada pertanyaan pertama adalah sebuah cara yang dilakukan untuk memberikan suatu gambaran kepada peneliti terkait tujuan awal melakukan penelitian. Nah, kemudian perbedaan kedua, pengertian observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi sebagai pendukung dari proses penelitian. Pengertian ini menunjukkan peneliti melakukan penyajian gambaran realistis dari perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dan memahami perilaku manusia, serta mengevaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu untuk memperoleh atau melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut, menurut NOR 2011. Nah, jenis-jenis observasi dari penjelasan sebelumnya, observasi merupakan teknik atau sebuah cara dalam mengumpulkan data dan bagian dari pelengkap instrumen penelitian, misalnya angket, kuesioner, maupun wawancara. Observasi dilakukan untuk meyakinkan dan memastikan kembali data dan informasi yang sudah diperoleh, atau meng-cross-check-kan kembali data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, maupun kuesioner. Nah, berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan. Observasi dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah partisipan sempurna, atau observasi terbuka, atau partisipasi, di mana peneliti terlibat secara penuh dan berbaur secara langsung dengan masyarakat yang sedang diamatinya.
sehingga terjadi interaksi secara langsung dengan responden atau yang diteliti. Partisipan sebagai pengamat, peneliti berpartisipasi dalam aktivitas di tempat penelitian atau ikut berbaur di tengah-tengah responden. Kemudian non-partisipan atau pengamat, atau observasi tidak langsung, di mana peneliti merupakan outsider dari kelompok yang sedang diteliti, menyaksikan dan membuat catatan lapangan dari kejauhan, atau tanpa kehadiran peneliti secara langsung di tengah-tengah responden. Pengamat sempurna atau observasi tertutup, di mana peneliti tidak terlihat atau diketahui oleh masyarakat yang sedang diteliti atau peneliti, melakukan penyamaran agar responden yang diteliti tidak mengetahui jika ia sedang diteliti. Sukardi 2014 mengatakan, tujuan pengambilan data melalui observasi tertutup adalah untuk menjaga kemurnian data, kegiatan responden agar terjadi secara alamiah dan tidak dibuat-buat. Tetapi ini bisa menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena pada saat si responden atau informan tidak mengetahui kalau dia sedang di kamera atau dia sedang direkam suaranya, ya, tentunya suatu saat dia tahu ternyata dia dijadikan sebagai alat untuk penelitian, nah itu akan menjadi masalah di kemudian hari, bisa-bisa dituntut. Ya. Memang kita ingin menjaga kemurnian data, tapi apakah dengan tidak memberitahu kepada responden atau informan akan menjadi bagus? Ya, nanti mereka malah merasa keberatan, kok diam-diam gitu merekam saya. Nah, ini akan bisa jadi bersinggungan dengan hukum. Seperti itu. Lalu tahapan melakukan pengamatan penelitian. Pengamatan adalah metode penelitian yang penting bagi manajer, bisnis, dan peneliti untuk menentukan bagaimana orang berinteraksi dan berperilaku di lingkungan yang berbeda. Nah, pengamatan dapat membantu peneliti menentukan dengan lebih baik apa yang dilakukan orang-orang dengan berbagai skenario dan faktor lingkungan. Adapun tahapan pengamatan penelitian yang dapat dilakukan peneliti adalah identifikasi tujuan. Tentukan apa yang ingin peneliti amati dan mengapa. Misalnya melihat bagaimana siswa merespon lingkungan baru, bagaimana pelanggan berinteraksi dengan karyawan, bagaimana bos berinteraksi dengan bawahan. Saat melakukan pengamatan, peneliti mencoba mempelajari kebiasaan, pola, perilaku, reaksi, dan informasi umum tentang orang-orang di lingkungan tertentu untuk lebih memahami apa yang mereka lakukan. Dan semoga pada akhirnya, mengapa mereka melakukannya. Meskipun pengamatan saja seringkali tidak akan memberitahu peneliti mengapa. Ya, jadi kalau kita mengamati saja kan nggak terlalu jelas gitu ya kan, kita harus mengeksplor lagi dari hasil pengamatan atau observasi tadi. Lalu peran dan efek pengamat. Peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Menurut Buford-Younker dalam Hayri 2009, pengamat yang berperan sebagai peneliti sebagai berikut. Pengamat berperan secara penuh. Pengamat ikut berperan menjadi anggota penuh kelompok, sehingga informasi dapat diperoleh dari objek yang diamati. Peserta sebagai pengamat. Pengamat hanya melakukan fungsi sebagai pengamatan dan tidak sepenuhnya menjadi peserta. Pengamat sebagai peserta, lalu pengamat diketahui khalayak umum sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi baik rahasia maupun umum. Pengamat penuh, di mana peneliti sekaligus pengamat terlibat dalam eksperimen di laboratorium. Untuk mengurangi sikap bias, sebaiknya peneliti melakukan prosedur sebagai berikut. Reaksi peserta terhadap kehadiran pengamat. Peneliti hendaknya bertindak secara proporsional, yaitu menjelaskan dan menganalisis efek dari objek yang akan diamati.
Lalu efek pada pengamat selama penelitian. Pengamat hendaknya menyadari efek kehadirannya dan merekam kejadian tersebut dapat berdampak pada hasil penelitian. Lalu kecenderungan pengamat atau bias. Prosedur dilakukan untuk memvalidasi dan memverifikasi analisis dan melalui pengujian pemeriksaan hasil temuan dari berbagai perspektif teori dan hasil pelaporan proyek penelitian secara detail. Kemudian pengamat yang tidak kompeten. Data dan informasi observasi kualitatif menjadi tidak bermanfaat jika pengamat tidak memiliki persiapan dan kompetensi yang baik. Sebaiknya peneliti memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam observasi lapangan dan menganalisis data. Lalu persiapan observasi. Peneliti melakukan persiapan dalam melakukan observasi untuk mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Seorang pengamat atau peneliti dapat melakukan magang atau melakukan observasi awal dengan berdiskusi dengan pihak yang berkompeten. Proses persiapan observasi jangan sampai melanggar integritas penelitian, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bias. Persiapkan semua sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan pengetahuan dalam mendukung kelancaran kegiatan observasi. Lalu menentukan fokus observasi. Observasi diawali dengan fokus atau pokok permasalahan yang dipilih. Diawali permasalahan secara umum, selanjutnya fokus kepada hal-hal yang spesifik, sesuai dengan kondisi lapangan. Fokus penelitian meliputi cakupan atau topik pokok yang akan diteliti. Libatkan keputusan seperti faktor yang diamati, bagaimana memastikan semuanya potensial dan dapat dilakukan observasi, dan memuat pertanyaan-pertanyaan agar disampaikan kepada responden atau informan untuk menjawab kondisi lapangan. Kemudian menetapkan metode perekaman. Untuk membuat pengamatan paling efektif, penting bagi peneliti untuk meminimalkan atau menghilangkan perangkat yang mengganggu atau asing ke lingkungan yang ingin peneliti amati. Misalnya, seringkali paling tidak efektif untuk pengamatan rekaman video dalam situasi di mana orang yang diamati tahu bahwa mereka sedang difilmkan, tetapi biasanya tidak etis untuk merekam tanpa memberitahu mereka. Pengamat dapat membuat catatan penting di kertas yang tidak bermanfaat untuk menyembunyikan peran mereka sebagai pengamat, atau peneliti harus memiliki daya ingat yang tajam untuk dapat mengingatnya kembali. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pencatatan. Di antaranya, catatan lapangan harus rinci, fokus, dan konkret, dan tidak berlebihan, serta harus deskriptif dan reflektif. Catatan dapat didukung dengan data visual melalui rekaman video atau foto. Selanjutnya, kembangkan pertanyaan dan teknik. Tentukan apakah peneliti melakukan pengamatan informal atau formal. Mengetahui tujuan peneliti, tentukan apakah ada pertanyaan spesifik yang peneliti miliki, atau apakah peneliti akan berpikiran terbuka sepenuhnya. Apa yang ingin peneliti pelajari akan membantu mengetahui apa yang harus dicari secara spesifik. Bersiaplah ketika memasuki ruang observasi dengan memiliki pemahaman yang baik tentang jenis informasi yang peneliti coba pelajari. Kemudian analisis data. Setelah melakukan observasi, selanjutnya peneliti akan melakukan analisa, penafsiran, dan pelaporan hasil penelitian. Semua hasil pencatatan, wawancara, dan dokumen yang ditemukan dalam pengaturan lapangan mulai dilakukan analisa. Dan ada beberapa teknik analisa data kuali yang dapat digunakan untuk menganalisa data seperti yang disampaikan oleh Marshall and Roseman dalam Hayri tahun 2009 sebagai berikut. Mengorganisasikan data. Hasil wawancara diubah dalam bentuk transkrip
supaya memudahkan dalam menganalisanya. Pengelompokan berdasarkan kategori, teori, dan pola jawaban. Sebelum melakukan analisa data, dibutuhkan pemahaman terhadap hasil observasi. Membuat coding berdasarkan kerangka teori yang dibuat dan pedoman observasi. Misalnya berdasarkan tema dan pola jawaban informan, setelah diberi kode dan memberikan narasi terhadap kode tersebut. Menguji asumsi atau permasalahan terhadap data. Setelah membuat kategori, tema, dan pola jawaban, selanjutnya dilakukan pengujian berdasarkan asumsi yang dikembangkan, sehingga dapat dibandingkan antara teori dan hasil yang diperoleh. Lalu mencari alternatif penjelasan bagi data. Selanjutnya membuat kesimpulan dengan memberikan alternatif solusi yang akan memberikan manfaat pada saat pembahasan dan membuat kesimpulan serta saran. Analisis perilaku dan kesimpulan. Pisahkan perbedaan antara apa yang peneliti amati yang merupakan perilaku faktual dan mengapa peneliti melakukan pengamatan terjadi. Untuk memahami data pengamatan, peneliti perlu mewawancarai orang-orang di lingkungan yang diamati, baik selama pengamatan itu sendiri atau setelahnya. Buat koneksi antara interaksi, respon, perilaku, dan fenomena lainnya. Harapan penelitian, kualitatif, dan masalah akses. Pertanyaan bagaimana untuk mendapatkan akses ke bidang yang diteliti lebih penting dalam penelitian kuali daripada penelitian kuanti. Di sini kontak yang dicari oleh peneliti lebih dekat atau lebih intens. Dan ini dapat ditunjukkan secara singkat dalam hal harapan yang terkait dengan beberapa metode kuali saat ini. Misalnya, jika peneliti ingin melakukan wawancara terbuka, mereka mengharuskan orang yang diwawancarai dan peneliti terlibat lebih dekat daripada yang diperlukan untuk hanya menyerahkan kuesioner. Jika peneliti ingin merekam percakapan sehari-hari, peneliti harapkan dari peserta tingkat pengungkapan kehidupan sehari-hari mereka sendiri yang tidak dapat mereka kontrol dengan mudah sebelumnya. Sebagai pengamat partisipan, peneliti biasanya datang ke lapangan untuk waktu yang lama. Dari sudut penelitian metodologis, penelitian melakukan lebih banyak keadilan untuk objeknya melalui prosedur ini. Dalam setiap kasus, peneliti akan menghadapi masalah yang sama. Bagaimana peneliti bisa mengamankan kolaborasi dari peserta potensial dalam studi peneliti? Lalu bagaimana peneliti mencapai tidak hanya mengekspresikan kemauan mereka, tetapi juga mengarah pada wawancara konkret atau data lainnya. Selanjutnya, definisi peran dalam memasuki bidang terbuka. Dalam penelitian kuali, peneliti sebagai peneliti dan responden, peneliti memiliki kepentingan khusus. Peneliti dan responden, peneliti dan kompetensi, komunikatif peneliti adalah instrumen pengumpulan data dan pengakuan. Karena itu, peneliti tidak dapat mengadopsi peran netral di lapangan. Dan dalam kontak peneliti dengan orang-orang yang akan diwawancarai atau diamati. Sebaliknya, peneliti harus mengambil atau peneliti akan dialokasikan peran dan posisi tertentu kadang-kadang secara perwakilan dan atau tidak mau. Informasi mana dalam riset penelitian yang akan peneliti miliki aksesnya dan yang akan tetap peneliti batasi bergantung pada keberhasilan adopsi peran atau posisi yang sesuai. Peneliti harus melihat, mengambil, atau ditugaskan peran sebagai proses negosiasi antara peneliti dan peserta yang berjalan melalui beberapa tahap. Peserta di sini mengacu pada orang-orang yang akan diwawancarai atau diamati. Untuk penelitian di institusi, ini juga merujuk pada mereka yang harus mengotorisasi atau memfasilitasi akses. Wawasan yang berkembang kepentingan proses interaktif, negosiasi, dan alokasi peran untuk para peneliti di lapangan menemukan ekspresinya dalam metafora yang digunakan untuk menggambarkannya. Kemudian akses ke institusi. Saat peneliti ingin melakukan penelitian di institusi, misalnya layanan konseling,
masalah menjadi lebih rumit. Secara umum, berbagai tingkatan terlibat dalam pengaturan akses. Pertama, ada tingkat orang yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi penelitian. Dalam hal kesulitan, mereka bertanggung jawab atas otorisasi ini oleh otorisasi eksternal. Kedua, ada tingkat mereka yang akan diwawancarai atau diamati yang akan menginvestasikan waktu dan kemauan mereka. Dalam institusi seperti administrasi sosial, peneliti dengan minat penelitian mereka didefinisikan sebagai klien. Seperti seorang klien, peneliti harus mengajukan permintaan secara formal. Nah, permintaan ini implikasinya pertanyaan penelitian, metode, waktu yang diperlukan, dan orang peneliti harus menjalani pemeriksaan resmi. Perlakuan atas permintaan peneliti adalah pra-terstruktur oleh fakta bahwa peneliti telah dikirim oleh otoritas lain. Ini berarti bahwa otorisasi atau dukungan untuk permintaan oleh otorisasi yang lebih tinggi pada tingkat pertama dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada orang-orang untuk diwawancarai. Mengapa otoritas yang lebih tinggi ini mendukung penelitian ini, namun didukung oleh orang lain? Misalnya kolega dari lembaga lain dapat memfasilitasi akses pada saat yang sama. Pada akhirnya, permintaan peneliti dapat dimasukkan ke dalam rutinitas administrasi dan diperlakukan dengan menggunakan prosedur yang sudah dikenal secara kelembagaan. Proses ini yang disebut karya kesepakatan adalah produk bersama dalam beberapa kasus merupakan masalah kerja eksplisit untuk kedua belah pihak. Misalnya, tugas utama adalah negosiasi aturan linguistik bersama antara peneliti dan praktisi. Analisis entry ini sebagai proses konstruktif dan yang lebih penting, analisis kegagalan dalam proses ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan proses sentral negosiasi dan mengembangkan rutinitas di lapangan dengan cara yang patut dicontoh. Wolf 2004 merangkum masalah yang timbul pada saat memasuki lembaga sebagai berikut. Penelitian selalu merupakan intervensi ke dalam sistem sosial. Penelitian adalah faktor yang mengganggu bagi sistem untuk dipelajari dan bereaksi secara defensif. Ada ketidakjelasan timbal balik antara proyek penelitian dan sistem sosial yang akan diteliti. Untuk bertukar banyak informasi tentang memasuki bidang penelitian, tidak mengurangi opacity. Sebaliknya, jika itu mengarah pada meningkatnya kompleksitas dalam proses kesepakatan dan dapat menyebabkan peningkatan reaksi kekebalan. Di kedua sisi, mitos diproduksi yang diberi makan oleh peningkatan pertukaran informasi. Alih-alih saling pengertian pada saat masuk, seseorang harus mengusahakan kesepakatan sebagai suatu proses. Perlindungan data diperlukan, tetapi dapat berkontribusi pada meningkatnya kompleksitas dalam proses perjanjian. Bidang ini menemukan dirinya sendiri ketika proyek penelitian memasuki lokasi, misalnya batasan sistem sosial dirasakan. Lalu proyek penelitian tidak dapat menawarkan apapun ke sistem sosial. Paling-paling itu bisa fungsional. Peneliti harus berhati-hati untuk tidak membuat janji tentang kegunaan penelitian untuk sistem sosial. Sistem sosial tidak memiliki alasan nyata untuk menolak penelitian. Kesembilan poin ini sudah mengandung di dalam diri mereka berbagai alasan untuk kemungkinan kegagalan dalam perjanjian tentang tujuan dan keperluan penelitian. Proyek penelitian adalah intrusi ke dalam kehidupan institusi yang akan dipelajari. Penelitian adalah gangguan, dan itu mengganggu rutinitas, tanpa imbalan langsung, yang jelas atau jangka panjang bagi lembaga dan anggotanya. Penelitian mengungkap institusi dengan 3 implikasi, bahwa keterbatasan kegiatannya harus diungkapkan, bahwa motif tersembunyi dari penelitian itu dan masih belum jelas bagi institusi, dan akhirnya bahwa tidak ada alasan kuat untuk menolak permintaan penelitian. Dengan demikian, alasan harus diciptakan dan dipertahankan jika penelitian ini dicegah.
Di sini bagian yang dimainkan oleh irasionalitas dalam proses kesepakatan yang sedang berlangsung terletak akhirnya memberikan lebih banyak informasi tentang latar belakang, niat, prosedur, dan hasil penelitian yang direncanakan tidak selalu mengarah pada kejelasan, tetapi lebih mengarah pada kebingungan dan menghasilkan kebalikan dan pemahaman. Artinya, jika peneliti menegosiasikan masuk ke suatu lembaga, ini bukan masalah memberikan informasi kepada salah satu cara membangun hubungan. Akses ke individu. Setelah peneliti mendapatkan akses ke lapangan atau lembaga secara umum, peneliti akan menghadapi masalah bagaimana menjangkau orang-orang di dalamnya yang merupakan peserta yang paling menarik. Sebagai contoh, bagaimana peneliti dapat merekrut konselor yang berpengalaman dan berpraktek untuk berpartisipasi dalam studi ini. Dan bukan hanya trainee tanpa pengalaman praktis yang belum diizinkan untuk bekerja dengan kasus-kasus yang relevan, tetapi memiliki karena alasan itu lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian. Bagaimana peneliti bisa mengakses angka-angka sentral dalam pengaturan dan bukan hanya angka-angka kecil. Di sini sekali lagi, proses negosiasi strategi referensi dalam arti bola salju dan di atas semua itu, kompetensi dalam membangun hubungan memainkan peran utama. Seringkali, reservasi di lapangan yang disebabkan oleh metode tertentu berbeda di setiap kasus. Studi kasus reservasi terhadap metode penelitian. Ketidakpastian yang berbeda terhadap berbagai metode ini dapat ditunjukkan dengan memeriksa berbagai metode yang digunakan oleh Bapak Dr. Dedianto untuk mempelajari pertanyaan tentang kepercayaan dalam konseling. Dalam penelitian ini, beliau menggunakan wawancara dan analisa percakapan, melakukan pendekatan konselor individual dengan 2 permintaan, di mana beliau meminta izin untuk mewawancarai mereka selama 1 hingga 2 jam untuk izin mencatat 1 atau lebih konsultasi dengan klien yang telah menyetujui sebelumnya. Setelah mereka sepakat secara umum untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Beberapa konselor merasa keberatan untuk diwawancarai, waktu, takut akan pertanyaan yang tidak bijaksana, sedangkan mereka melihat rekaman sesi konseling sebagai hal yang rutin. Konselor lain tidak memiliki masalah dengan diwawancarai, tetapi keberatan besar tentang kemungkinan seseorang untuk menyelidiki pekerjaan konkret mereka dengan klien. Perhatian yang menjamin anonimitas dapat menghilangkan pemesanan semacam itu, hanya sampai titik tertentu. Contoh ini menunjukkan bahwa berbagai metode dapat menghasilkan masalah, kecurigaan, dan ketakutan yang berbeda pada orang yang berbeda. Berkenaan dengan akses ke orang-orang di lembaga dan situasi tertentu, peneliti akan menghadapi dalam penelitian masalah kemauan di atas segalanya. Namun, berkenaan dengan akses ke individu, masalah bagaimana menemukan mereka terbukti sama sulitnya. Dalam rangka mempelajari individu-individu yang tidak dapat didekati sebagai karyawan atau klien di suatu institusi atau hadir di lingkungan tertentu. Masalah utama adalah bagaimana menemukannya. Kita dapat mengambil studi biografi kursus dan evaluasi subjektif karir profesional sebagai contoh. Dalam penelitian semacam itu perlu mewawancarai pria yang hidup sendirian setelah pensiun. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dan di mana peneliti menemukan orang seperti ini. Strateginya dapat menggunakan media, iklan di surat kabar, pengumuman di radio, atau sekarang sudah bisa pakai media sosial ya, atau kita DM ya, atau kita inbox ke WhatsApp dan lain sebagainya berdasarkan hasil rujukan rekan yang lebih mengenal dan lain sebagainya, atau memposting pemberitahuan di institusi pusat pendidikan, tempat pertemuan yang mungkin sering dikunjungi orang-orang ini. Rute lain untuk memilih orang yang diwawancarai adalah bagi peneliti ke bola salju dari satu kasus ke yang berikutnya.
Dalam menggunakan strategi ini, sering teman-teman dipilih dan dengan demikian, peneliti akan mencari orang dari lingkungan peneliti yang lebih luas. Hildenbrand memperingatkan masalah yang terkait dengan strategi ini. Meskipun sering diasumsikan bahwa akses ke lapangan akan difasilitasi dengan mempelajari orang-orang yang dikenal, baik oleh peneliti, dan karenanya menemukan kasus-kasus dari lingkaran kenalan sendiri. Justru kebalikannya yang benar. Semakin asing bidang tersebut, semakin mudah peneliti muncul sebagai orang asing. Yang orang-orang dalam penelitian ini memiliki sesuatu untuk dikatakan yang baru bagi peneliti. Tahun 95. Oke, demikian untuk sesi kita hari ini terkait dengan observasi atau pengamatan dalam seri penelitian kualitatif. Apabila dirasa bermanfaat video tersebut, silakan diklik tombol subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Dan silakan dinyalakan tombol notifikasinya supaya pada saat saya menyajikan video-video terbaru, rekan-rekan bisa mendapatkan informasi terbaru. Demikian, stay healthy, stay happy. Sampai ketemu pada sesi penelitian kualitatif selanjutnya. Bye.